Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Moon Knight udah lama teman-teman selesainya, tapi kami berdua baru aja selesai nonton. Aku ngikutin dari awal tiap episode, cuman episode terakhirnya karena lebaran segala macam tuh jadi Aku maraton. ya. Awal 3 episode awal aku tonton sekitar 2 minggu lalu, baru 3 episode akhir minggu ini. Oke. Nah, biasanya kalau yang kita bahas nih ada something yang emang Kalau serialnya Disney Plus ya, ya betul. Kami suka banget atau kami nggak suka banget biasanya dibahas. Betul. Kalau biasa aja nggak dibahas. Kalau menurut kami. Iya. Kalau kita pengen menumpahkan segala makanya. Nah, terus Moon Knight ini ada yang menarik. Ada yang menarik. Terus komiknya sendiri saya sama Mas Daris nggak ngikutin sedemikian rupa gitu. Makanya ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu kalau kami bahas Moon Knight ini biasanya kan kami bahasnya dari sudut pandang pembaca komik ya. Yang membandingkan dari komiknya. Makanya kadang-kadang bahasanya agak terkesan menyerang. Tapi untuk Moon Knight ini kita, karena kebetulan aku sama Mas Bagas memang nggak baca komiknya, cuma sekedar tahu, jadi stand kita kan penonton seriesnya aja. Gitu. Oke sih, ini sekali lagi nggak akan bahas soal cerita sih Haris ya, karena kita kan nggak soal itu. Kita karena ceritanya juga biasa lah, standar Disney Plus lah, standar aja gitu. Cuman kan buat aku pribadi teman-teman, ada yang secara personal aku sangat seneng dengan Moon Knight. Pertama, setting beberapa episode awal itu London. Aku seneng banget sama London. Terus kemudian aksen British, itu aku juga seneng banget. Stephen Grant. Terus dan teman-temannya di museum gitu kan. Terus yang ketiga itu tentang mystical atmosfernya dari Mesir. Itu aku seneng banget karena kalau teman-teman ingat pas kami bahas Hercule Poirot, itu kan kental banget nuansa Mesirnya. Death on the Nile, itu kan aku juga seneng. Terus kemudian yang keempat adalah ini tuh sebetulnya kuat unsur horornya kan. Horornya tuh kuat. Khonshu itu kan awal-awal muncul tuh menyeramkan gitu. Suaranya aja udah. Kemudian jadi agak nanti itu khas MCU, nanti juga kita bahas. Tapi ini aku nyampaikan dulu apa yang aku suka dari Moon Knight ini sendiri. Nah, di luar 4 hal ini, yang lainnya terasa standar MCU memang. Kayak misalnya ya, nggak tahu ini nitpick apa enggak, tapi kayak misalnya adegan Moon Knight itu, sekali lagi kalau di komik aku taunya adalah yang ditulis oleh digambar oleh David Finch dan ditulis sama Charlie Huston. Itu bagus banget memang. Nah, itu memang Moon Knight-nya vigilante kan. Memang mukulin kriminal jalanan gitu. Dan Moon Knight itu di komik cukup dikenal seperti itu juga, meskipun ada juga Moon Knight yang bisa ngendaliin Mjolnir gitu loh. Emang ada gitu. Nah, tapi kita sekali lagi kita kan nggak tahu banyak soal itu, tapi ternyata di Moon Knight-nya Disney Plus ini kan bukan vigilante, tapi memang fokus ke apa ya? Perang dewa. Jadi sebagai avatar tuh benar-benar dikuatkan di situ. Jadi nggak ngelawan kriminal gitu. Artinya efeknya adalah adegan koreografi fight yang kuharap akan ada bagus, jadi nggak ketemu. Tidak ada. Kadang-kadang malah blackout gitu. Tiba-tiba gitu. Iya, betul. Kalau aku sendiri, aku pengen mencoba narik. Kenapa kok pendekatannya itu diambil mistis alih-alih pendekatan vigilante gitu. Karena sudah banyak vigilante itu. Nah, kemudian nanti counterpartnya di DC juga ada kan, ada banyak yang menyamakan sama Batman, tapi kalau aku lebih ke Prometheus sih. Prometheus. Nah, kemudian sisi yang kuat dari Moon Knight itu adalah kan kepribadian gandanya ya. Di komik juga 3 kan. Di komik juga. Nah, ketika lebih mudah untuk engage ke penonton secara psikologis kalau dengan suasana mistis. Betul. Dibalut dengan mistis, dibalut dengan daripada cuman orang gila yang ngehajar penjahat yang nggak punya tujuan yang jelas. Betul.
Karena kita udah punya Punisher nih. Dulu kita udah punya Punisher, Daredevil dan level kesadisannya karena di Disney Plus gak akan bisa seperti itu. Betul. Makanya pendekatan yang diambil ya pakai mistis, pakai mitologi, pakai biar apa ya? Lebih gampang mencerna personality disorder-nya itu. Dan jadinya memang lebih bisa diterima kan? Bener, karena gitu. Dari awal udah mistis, jadi ketika ada adegan si siapa? Stephen sama Mark di satu ruangan yang sama yang in the dead door itu ya. Itu kita lebih believable, kita jadi nggak ngerasa patah gitu loh narasinya. Coba kalau ini adalah kayak cerita vigilante biasa, terus tiba-tiba mereka punya ruang sendiri untuk ngobrol, itu kan orang jadi elemen of belief-nya jadi kok jauh banget tiba-tiba ke sana. Iya, dan lagi di Disney Plus sendiri atau di MCU sendiri soal fist fight itu kan sudah tergambar dengan baik di pertama Captain America Winter Soldier, yang kedua ya Falcon and the Winter Soldier kan. Maksudnya emang fist fight dan orang biasa gitu. Jadi memang buat aku juga cukup berterima kasih kepada Kevin Feige mewujudkan serial ini menjadi hal yang sangat berbeda dari yang aku tahu gitu. Jadi ya emang ini kayaknya fokusnya adalah bagaimana bikin seri yang bagus aja. Betul, tanpa ada embel-embel karakter lainnya kan. Walaupun katanya sih ada deleted scene ya bahwa ketemu member Eternal. Bukan ya? Pengen mengusahakan tapi nggak jadi. Oh iya. Tapi itu untungnya enggak. Karena kita bisa jadi lebih fokus ngobrolin Steph sama Mark. Betul. Kemudian di ujung ada Jack gitu itu loh. Aja belum selesai gitu kan. Jadi emang sorry, aku tadi nyebutin kalau nggak salah ada 4 hal yang aku suka. Yang kelima adalah menurutku ini yang paling utama adalah emang aktingnya Oscar Isaac sama Ethan Hawke bagus banget. Oke banget gitu. Oh, itu top notch lah emang gitu. Emang bagus. Jadi memang kayaknya serial ini sangat-sangat cocok dan proper lah untuk nggak usah ngomongin soal karakter MCU lainnya. Emang ini aja gitu. Dan nggak punya beban. Nggak punya beban. Selesai aja. Gitu. Ya. Kalau selesainya seumpama nih tamatnya di sini, ya oke. Nggak apa-apa. Karena memang khas seri yang cerita-cerita yang punya persoalan personality disorder itu kan akan selalu ada twist nih. Nah, jadi ya ini proper aja untuk seri dengan tema seperti ini kemudian dibalut misteri. Betul. Kita nggak bilang soal twistnya benar-benar bikin kita mind blowing atau enggak. Ini tuh standar Disney Plus. Hanya saja apa yang dipilih sama Disney Plus itu sangat berbeda dari yang lain aja gitu. Tapi secara penyajian apa segala macam tuh bagus kok. Iya gitu. Kalau kritikan nanti yang akan kalau kami ngomongin nanti kurang ini itu cukup nitpick. Iya betul. Dan apa yang disajikan bisa menutupin itu. Sesimpel itu. Iya, betul. Sesimpel itu. Kayak misalnya nih, kita juga nggak pernah bahas Hawkeye kan. Nah, tapi walaupun memang katanya memang mirip komiknya siapa yang nulis? Iya. Fraction. Artinya Hawkeye yang retired kayak gitu, slow pacing segala macam, dan itu membuatku nggak terlalu suka adegan fight-nya Hawkeye juga yang walaupun dia retired tapi siapa namanya Clint Barton itu kan tetap Clint Barton yang sama seperti yang di Avengers, artinya yang hebat gitu, tapi dia koreografinya nggak sebagus itu itu kan kelihatan gitu. Tapi kalau si Moon Knight ini udah banyak hal yang membuatku ngerasa worth it kok untuk diikutin gitu. Ya karena nggak ada beban Mas. Hako itu kan punya beban menyelesaikan arc story-nya dia sama ngenalin jadi yang baru. Karena seri-seri yang nggak punya beban inilah makanya mungkin kita bisa lebih kayak What If itu kan juga rada-rada nggak punya beban makanya salah tapi enjoyable betul. banget. Moon Knight ini jatuhnya ke bukan enjoyable lagi, it's a good show gitu. Iya, good show. Buatku sendiri ya. Terlepas dari cocok nggak cocok lah ya, maksudnya yang nonton itu. Karena aku pribadi teman-teman, buatku episode dari 6 episode the bestnya adalah episode 4 dan 5 karena tidak ada Moon Knight-nya. Moon Knight-nya tuh cukup mengganggu buat aku pribadi karena yang ngelawan creature, ngelawan apa segala, apalagi tadi dari sempat bilang juga bahwa Khonshu yang di episode 1 dan 2 itu digambarkan
sesuperior itu, seseram itu, tapi begitu Khonshu ketemu sama Harrow di kampungnya Harrow itu kayak penjahat yang cuma nongkrong di atas genteng, cuma dicemooh lah, diolok-olok sama Harrow gitu. Jadi menurutku itu sebuah ketidakkonsistenan yang nggak perlu, tapi ya mau gimana lagi, emang kayak gitu itu sih. Termaafkan lah. Termaafkan. Gitu. Intinya tuh kalau deliverynya bagus, ada minus dikit itu kadang-kadang kita oh ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau deliverynya nggak oke, minusnya tuh jaring banget gitu. Ya ini mungkin sangat sedikit dari produk MCU di mana pemainnya itu memang kemampuan aktingnya kelihatan banget ya Riz ya. Yang nomor satu kan memang Robert Downey ya. Maksudnya yang dulu kita pernah tahu tuh Robert Downey emang top notch banget untuk menjadi karakternya si Tony Stark gitu. Tapi yang lainnya kan kayak template aja gitu. Kalau aku ngebandinginnya malah ini Mas sama Shang-Chi. Oh, karena tidak punya beban. Betul. Kemudian juga Tony Leung-nya kan luar biasa sekali. Dia bisa nge-carry filmnya. Sama kayak ini Oscar Isaac juga dia. Bekerja keras banget. Nah, makanya banyak yang ngebahas si kemudian apa aku lupa namanya. Siapa? Sampai lupa aku namanya si ceweknya itu Layla. Oh, Layla yang kemudian jadi Avatar juga. Keren juga itu. Keren, tapi menurutku itu juga bukan hal yang penting gitu loh. Jadi itu cuman buat sweet candy aja. Betul. Sampai akhirnya dia punya suit kayak kita padahal ya udah. Karena gitu. Kesedotnya kita itu ke Oscar Isaac. Betul. Bagaimana sih kepribadiannya itu saling berbenturan. Aku tuh sampai gini loh, begitu Mark atau Steven itu pakai kostum, maksudnya berubah gitu, Moon Knight atau Mr. Knight, aku tuh sampai kayak ya kan aku pengen ngelihat Oscar-nya kan, pengen ngelihat acting Oscar Isaac-nya gitu loh. Jadi kayak begitu mereka berubah tuh kayak aku nggak sampai kayak gitu sih. Soalnya aku seneng banget actingnya tuh, aku seneng banget. Masih bisa menikmati. Oscar Isaac kan di film-film lainnya kan nggak kencang ini, apalagi dia jadi Apokalips di X-Men kan kasihan. Aku tuh lupa loh. Sampai lupa. Luar biasa ya. Kalau sampai nggak nyebut ini aku lupa. Kalau dia Apokalips di X-Men. Pertama karena make up. Betul. Kedua karena ya terlewatkan aja. Iya, terlewatkan. Tapi mirip kan Mesir ya? Ya, betul. Kalau di sini memang benar-benar diadu banget, dia beradu akting sama dirinya sendiri. Iya, betul. Bagus banget. Keren lah. Seandainya Jack dapat screen time lebih mungkin lebih oke. Tapi ya, betul. Karena Jack cuman diperlihatkan di blackout itu, keberadaannya di akhir jadi jauh lebih impactful. Iya. Yang bikin diomongin terus. Kalau seandainya dia sudah terkuak di awal. Ya, hintnya ada tuh. Ada, betul. Blackout terus kemudian ada satu peti lagi gitu. Makanya ini proper banget lah. Ya, betul sih untuk ya aku berharap next kalau MCU bikin karakter-karakter yang memang katakanlah mungkin nggak terkenal jadi treatment kayak gini aja. Itu menurutku lebih ya semoga lah. Ya semoga lah. Tapi kayaknya juga susah karena kan punya kepentingan interconnected universe. Betul sekali. Kalau emang agak spesial aja. Dan mungkin nggak semuanya bisa berhasil kan. Karena ini kan butuh kualitas akting tinggi, terus kemudian kualitas penceritaan yang nggak semua aktor yang sangat berkualitas atau punya kualitas tinggi itu mau juga main di MCU kan, nggak semuanya. Gitu. Pemain kayak Benedict. Oke, sudah. Udah. Kita udah ngobrolin banyak. Oke, tapi sebenarnya teman-teman, pada saat konten kita tentang Doctor Strange itu, kami berdua tuh sangat-sangat jauh dari puas. Karena banyak yang belum diomongin, tapi ya sudahlah. Gitu. Jangan diomongin. Diomongin di sini. Udahlah, ngomongin. Oke, teman-teman, makasih banget yang udah nonton obrolan kita tentang Moon Knight. Pendapat kalian tentang Moon Knight silakan tulis di kolom komentar gitu. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.